Shalom, apa kabar? Jumpa lagi di Sekolah Minggu GMII Makedonia Jakarta. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami bisa kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan memuji Dia. Dalamnya hatiku, jadikanlah dan meskipun jatuh. Ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang sering dijadikan alat transportasi.
Sebelum transportasi modern diciptakan pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan hewan untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya bermacam-macam, ada yang sekedar ingin jalan-jalan, berdagang, berburu, berperang, bahkan bepergi jauh untuk bertemu seseorang. Hewannya pun bermacam-macam, tergantung keperluan pemakainya. Hewan-hewan apa saja yang bisa dijadikan alat transportasi? Hewan-hewan tersebut ada yang sudah umum diketahui maupun tidak. Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar hewan yang bisa dijadikan alat transportasi. Beberapa hewan-hewan itu digunakan untuk membantu manusia, khususnya sebagai alat transportasi. 1. Keledai. Keledai adalah hewan yang digunakan sebagai alat transportasi pada zaman dulu. Keledai digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat di Timur Tengah sejak dulu. Dikenal sebagai hewan yang tidak agresif dan mampu memikul beban yang melebihi berat badannya. Karena itulah keledai digunakan untuk mengangkut barang dan orang. Keledai berfungsi sebagai pembawa barang, baik barang dagangan maupun hasil pertanian. Keledai juga sempat dijadikan kendaraan perang oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia sana. Walaupun terlihat lemah dan bersuara cempreng, hewan ini sebenarnya tangguh. 2. Kuda. Kuda dianggap sebagai hewan tunggangan bagi manusia dan menjadi hewan penarik beban sejak ribuan tahun lalu. Kuda dipilih karena kuat melakukan perjalanan jarak jauh dan larinya cepat. Banyak suku bangsa yang menjadikan berkuda sebagai bagian kebudayaan leluhurnya. Kuda tidak hanya dipakai untuk bepergian, namun dipakai untuk membajak sawah, berperang, serta berburu. Sayangnya, kuda tidak bisa dengan mudah ditemukan di seluruh belahan dunia. 3. Zebra. Zebra masih sekelas kuda, bedanya hanya di coraknya saja. Barangkali kamu mencari tumpangan yang lebih artistik, zebra bisa menjadi alternatif. 4. Burung onta. Burung onta merupakan burung terbesar di bumi. Burung ini termasuk burung yang bisa dilatih menjadi kendaraan. Dahulu, burung ini banyak digunakan sebagai alat transportasi kereta, sebagaimana kuda. Tetapi mereka makhluk yang mudah lelah dan marah. Sekarang burung ini sudah jarang dikendarai. Salah satu faktornya karena jumlahnya yang semakin menipis dan langka. 5. Unta. Unta menjadi alat transportasi yang tangguh untuk menyusuri gurun pasir atau padang es. Lebih lambat daripada kuda, tapi bisa bertahan tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Hewan ini biasa dipakai untuk membawa barang-barang dagangan. Masyarakat Timur Tengah dan India menggunakan unta juga sebagai kendaraan perang. 6. Sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau bisa digunakan untuk membajak sawah. Selain itu, hewan-hewan ini biasa digunakan untuk membawa barang-barang karena mereka lebih kuat bila diibaratkan dengan kendaraan sekarang. Pada zaman dahulu, sekitar 20 tahun ke belakang di Jawa, masih banyak ditemukan sapi yang digunakan untuk membawa hasil panen. 7. Zebroid. Zebroid adalah keturunan dari zebra, tapi merupakan hasil persilangan dengan spesies lainnya. Jadi, kadang corak garisnya hanya di sebagian tubuhnya saja. Zebroid berfungsi sama seperti kuda dan zebra pada umumnya. 8. Rusa. Rusa memang sering digunakan di daerah bersalju sebagai alat transportasi untuk menarik atau membawa barang. Jika pengendara atau penumpangnya tidak terlalu berat, atau memang rusanya lebih besar darinya, barulah rusa bisa dinaiki. Rusa, hewan yang bertanduk cantik, siapa yang tak terpana melihatnya. Dalam film, rusa biasa digunakan Santa Claus untuk mengirim hadiah kepada anak-anak. Orang Finlandia menggunakan rusa dengan memakai sledge untuk tujuan pariwisata. 9. Anjing. Manusia di daerah Arktik sudah mempunyai hubungan yang baik dengan anjing pada 4.000 tahun yang lalu. Tapi, entah kapan orang-orang memanfaatkan anjing sebagai sarana transportasi. Sejak 1873, kepolisian Kanada menggunakan sled anjing untuk bepergian dan patroli di padang es kutub utara. Pada masa sekarang, sled anjing banyak digunakan untuk ajang pariwisata dan olahraga rekreasi. Orang-orang Inuit masih menggunakan anjing sebagai sarana transportasi seperti saudara, teman, dan untuk berburu. 10. Yak.
Yak banyak ditemukan di daerah Himalaya di Asia Tengah. Dalam keluarga, yak termasuk hewan irisan dengan banteng, bison, dan sapi. Yak adalah hewan yang termasuk jinak. Mereka bisa menjadi agresif ketika berkelahi dengan sesamanya, saling menyeruduk satu sama lain. 11. Lama. Lama berasal dari keluarga hewan yang sama dengan unta. Ada perbedaan fisik signifikan dengan unta. Beberapanya adalah tidak memiliki punuk tapi memiliki bulu keriting menyerupai domba. Lehernya panjang tapi tidak menekuk seperti unta. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan. Ia digunakan sebagai hewan pengangkut barang oleh masyarakat Inca dan penduduk di sekitar pegunungan Andes. 12. Gajah. Gajah adalah hewan terbesar di darat yang kita semua masih bisa melihatnya. Gajah biasa dipakai untuk keperluan ekonomi dan pariwisata pada sekarang ini. Gajah biasa digunakan untuk membawa kayu hasil tebangan di hutan dan dijadikan alat transportasi untuk bersafari. Dulu gajah banyak dijadikan sebagai kendaraan perang yang cukup ditakuti karena tubuhnya yang besar dan daya rusaknya yang tinggi. Terima kasih karena telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Shalom teman-teman. Hari ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pas hari Natal kemarin, saya hanya di rumah saja, mungkin seperti teman-teman yang lain. Ibadah Natal juga lewat online. Ibadah tahun baru juga lewat online. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menjaga kami, menjaga saya. Pas hari sekolah, ujian juga lewat online. Puji Tuhan, nilai ujian saya bagus-bagus. Kadang sih bosan tinggal hanya di rumah saja, tapi kita harus bersabar. Kita harus berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Sekarang saya mau bernyanyi untuk Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita menyanyiku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
adik-adik, selamat sore. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sekarang, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Jangan ada yang mengintip. Sekarang kita mau berdoa ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena pada sore hari ini kembali kami boleh berkumpul untuk bersama-sama sekolah minggu. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui setiap puji-pujian, dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Citra. Bahkan Kak Citra yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan Yesus tolong. Sehingga setiap firman Tuhan yang Kak Citra sampaikan boleh menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam perenungan firman Tuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak terlebih dahulu mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, pernah gak kedatangan tamu di rumahnya? Pernah? Nah, terus biasanya kan pasti seneng banget kalau kedatangan tamu di rumahnya. Nah, terus nanti waktu kedatangan tamu, mama biasanya menyiapkan teh, kopi, dan juga minum-minuman. Dan juga makan makanan untuk tamunya. Nah, adik-adik di rumah biasanya bantu mama nggak nih nyiapin makanan minumannya? Nah, ternyata pada hari ini kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kakak beradik yang kedatangan tamu di rumahnya. Tapi sebelumnya kita buka Alkitab dulu ya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kakak akan membacakannya di sini, adik-adik bacain di rumah ya. Oke. 1 2 3. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 di bawah judul perikop Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Nah, jadi melalui penyebacaan firman Tuhan kita tadi, kita tahu ternyata yang kedatangan tamu itu adalah Maria dan Marta. Dan tamunya sangat istimewa, siapa coba? Tuhan Yesus. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus setelah mengajar berkeliling-keliling, Tuhan Yesus saat itu dalam perjalanan di Betania. Nah, waktu di Betania inilah ada rumahnya Marta dan Maria. Nah, Marta dan Maria waktu tahu Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan di daerah Betania, Maria dan Marta mau menerima Tuhan Yesus di rumahnya sebagai tamu. Nah, seperti orang-orang pada umumnya, kalau misalnya kedatangan tamu, pasti Maria dan Marta menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya, si Marta ini sibuk sekali. Dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia siapin minuman, makanan. Pokoknya dia sibuk sekali di dapur waktu Tuhan Yesus datang. Nah, jadi waktu dia sibuk-sibuk di dapur nih, dia mau siapin apa ya? Aduh, apalagi yang mau saya siapin untuk Tuhan Yesus? Nah, terus dia tiba-tiba ingat, kok saya sendirian ya? Si Maria kemana ya? Terus waktu dia lihat, ternyata Maria lagi duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Terus Marta ini, saya sibuk-sibuk di belakang,
Si Maria enak-enakan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, nggak bantuin saya. Saya harus melapor kepada Tuhan Yesus. Datanglah Marta kepada Tuhan Yesus. Terus si Marta bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia itu suruh bantuin aku. Masa aku repot-repot di belakang sendirian, sedangkan dia enak-enak duduk di bawah kaki Tuhan, dengerin Tuhan cerita. Nah, dan Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada Maria adalah ketika Maria mau duduk manis mendengarkan Tuhan Yesus cerita. Jadi waktu Tuhan Yesus bercerita itu, Tuhan Yesus bukan hanya asal cerita. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Di dalamnya ada pengajaran, pengetahuan. Nah, sedangkan Marta, dia lebih memilih untuk sibuk-sibuk di dapur. Dan dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Tuhan bilang, Maria itu sudah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik itu dia memilih untuk lebih mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, terus emangnya salah ya kalau Marta mau menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kan Marta melayani Tuhan Yesus dengan memberikan makan makanan, sibuk-sibuk di dapur. Emangnya salah? Emangnya nggak boleh kalau Marta sibuk-sibuk seperti itu? Boleh, tetapi teman-teman harus tahu yang terutama adalah kita mengutamakan Tuhan. Coba deh, misalnya seperti pada sore hari ini kan, adik-adik di rumah nih jam 5 sore biasanya bantu-bantu mama masak, mama siapin untuk makan malam, beres-beres. Terus bersamaan dengan sekolah minggu GMI Makedonia. Nah, sekarang nih adik-adik yang pada saat ini menonton nih, hebat semua, kakak acungin jempol. Adik-adik yang ada di rumah sudah kayak Maria. Mau memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik apa? Meskipun mama lagi sibuk di dapur, adik-adik tahu mana yang terutama, yaitu mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu GMI Makedonia. Nah, lalu Mama bagaimana dong, Kak? Mama nanti kita bantu selesai sekolah minggu GMI Makedonia ya. Jadi, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengarahkan telinga kita kepada didikan. Jadi, kalau misalnya kita lagi sekolah minggu seperti ini, kita diajak sama kakak mau main, mau tidur, atau mau bantu mama, kita harus utamakan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu baru kita nanti bantu mama. Kita nanti boleh main, kita nanti boleh tidur. Yang penting kita harus mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kalau waktunya kita sekolah minggu ya sekolah minggu. Jangan entah kita main-main atau kita justru malah tidur. Yang penting kita harus mengutamakan Tuhan dan mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan pada hari ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap mengutamakan Tuhan dan memberi yang terbaik. Apa sih yang terbaik itu? Iya, memberi hati kita, memberi diri kita untuk mau mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan melalui kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Nah, pada saat ini cerita firman Tuhan sudah selesai, tapi kita ada ayat hafalan. Nah, kita buka Alkitab kita lagi ya. Oke, buka Alkitabnya siap? Kita buka Alkitab dari Amsal pasal 23 ayat 12. Amsal pasal 23 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, arahkanlah hatimu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi, di setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu, di situ ada
ada didikan, dan juga ada pengetahuan. Jadi kita harus mengarahkan hati kita kepada didikan dan telinga kita kepada pengetahuan melalui setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dengan demikian, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau berdoa. Kita sekarang berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini, kami sudah mendengarkan tentang cerita Maria dan Marta. Tuhan, ajar kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu memberikan hati kami dan memberikan hidup kami untuk mau mendengarkan setiap cerita firman Tuhan yang disampaikan melalui setiap kakak-kakak ataupun mama papa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mengakhiri setiap ibadah kami. Kami rindu Tuhan Yesus terus memberkati kami. Meskipun pada saat ini kami berpisah, tetapi minggu-minggu selanjutnya kami boleh bertemu kembali di live streaming GMII Makedonia. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami. Tuhan Yesus berkati papa mama kami dalam setiap pekerjaan dan usaha hari lepas hari. Bahkan juga Tuhan Yesus juga berikan kesehatan kepada papa mama kami. Bahkan kami yang bersekolah juga Tuhan Yesus tolong kami. Biarkan kami juga dalam setiap sekolah kami boleh mendengarkan yang terbaik dan juga kami memberikan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami boleh terus takut akan Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, pada saat ini, kami mau mengakhiri setiap ibadah kami. Kami rindu, kasih setia, berkat, dan penyertaan Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.